Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube SMK Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan, yaitu cara pengambilan PIN PPDB SMA atau SMK Jatim tahun 2020. Seperti yang kita tahu bahwa PIN ini merupakan syarat wajib untuk mengikuti PPDB pada tahun ini, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk simulasikan bagaimana cara ambil PIN, atau lebih tepatnya cara pendaftaran PIN, karena proses ini adalah proses awal sebelum betul-betul PIN itu bisa diambil atau diunduh. Jadi seperti biasa, kita masuk ke ppdbjatim.net. Kalau biasanya ketika kita klik pra pendaftaran itu hanya muncul verifikasi rapor, nanti pada tanggal 8 ini akan muncul lagi menu, yaitu menu ambil PIN. Ini nanti ada 3 pilihan lagi, yaitu untuk lulusan Jatim 2020, kemudian untuk lulusan Jatim tahun sebelumnya, yang terakhir untuk lulusan luar Jatim. Yang dari ketiganya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Setelah kita klik, nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi seperti biasa, nanti adik-adik diminta untuk memasukkan nomor ujian nasional dan nomor induk siswa nasional. Kemudian klik saya bukan robot, baru kemudian klik login. Setelah berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, di sini ada tulisan harap memastikan nilai rapor Anda di bawah ini benar. Jadi sebelum betul-betul melangkah ke langkah selanjutnya, data yang ada di sana harus benar-benar sudah benar, termasuk nilai yang ada pada atau yang sudah pernah dientrikan oleh sekolah asal. Nah, ini daftar nilai yang perlu diverifikasi lagi. Diverifikasi kebenaran dari nilai-nilai yang sudah dientrikan ini, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita isikan nomor SKL yang dikeluarkan oleh sekolah, nanti dituliskan di sini, ditulis manual. Setelah ditulis manual, di bagian bawah ini kita diwajibkan untuk mengunggah foto dari SKL yang nomornya kita tuliskan tadi, dengan syarat file foto yang diunggah itu berekstensi atau berupa gambar dengan ekstensi .jpg atau .jpeg atau .png. Dengan ukuran minimum berkas foto yang diunggah yang diperbolehkan adalah 200 KB atau kilobyte. Jadi ini harapannya bahwa foto yang diunggah betul-betul foto yang jelas dan bisa dilihat, karena nanti setelah adik-adik mengunggah, nanti akan diverifikasi oleh pihak sekolah. Nah, dasar dari verifikasi pihak sekolah, dalam hal ini operator sekolah, ini adalah berkas foto yang adik-adik sudah unggah dengan dimensi panjang minimum berkas foto yang diperbolehkan itu 600 pixel. Kemudian jika ukuran berkas yang diunggah melebihi 400,
maka sistem akan otomatis melakukan penyesuaian ukuran. Jadi intinya minimum berkas foto yang diperbolehkan itu ukurannya 200 KB. Nanti bisa dicek di HP-nya masing-masing ketika sudah memfoto berkas, kemudian foto itu diklik. Biasanya di kanan atas itu ada titik 3, silakan diklik, kemudian pilih rincian. Nanti akan muncul berapa besar ukuran foto tersebut. Nah, setelah ini berhasil, maka kita lanjutkan proses atau klik lanjutkan proses. Apabila nanti foto yang adik-adik unggah itu ukurannya tidak sesuai dengan ini atau lebih atau kurang besar dari 600 pixel, itu nanti akan tampil seperti ini pemberitahuannya. Ini adik-adik diminta untuk mengulangi. Nanti coba diulangi. Atau ketika adik-adik ternyata tiap kali mengunggah ini selalu ada pemberitahuan seperti ini, mungkin adik-adik bisa pinjam HP yang lain yang mungkin lebih bagus, kemudian dicoba untuk mengunggah ulang. Kalau hasil yang kita unggah tadi sudah sesuai dengan persyaratan tadi, maka akan tampilannya seperti ini. Anda sudah yakin dengan surat keterangan lulus Anda, pastikan surat keterangan lulus Anda benar punya Anda, dan notifikasi seperti ini. Kalau sudah yakin, klik yakin. Kalau belum yakin, diklik belum yakin, kemudian dicoba untuk dicek ulang. Kemudian kesini lagi, baru klik ya saya yakin. Setelah itu muncul seperti ini. Kita diminta untuk menentukan titik lokasi rumah sesuai KK atau surat domisili. Ada keterangannya, harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga atau surat domisili. Jika akan mengisi data surat domisili pada langkah selanjutnya, maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik ada yang alamatnya tidak sama dengan alamat kakak, itu wajib mengunggah dua berkas, yaitu kakak dan surat domisili. Contohnya kalau ada di antara adik-adik ini yang ikut nenek misalkan. Setelah itu nanti kita akan menentukan pin ini dengan cara menggeser ke tempat rumah kita. Jadi syaratnya ini, usahakan adik-adik ketika melakukan atau menentukan titik lokasi rumah ini betul-betul berada di rumah, kemudian mengaktifkan GPS-nya, GPS dari gadget atau perangkat yang adik-adik gunakan untuk melakukan proses ini. Setelah dirasa sesuai, klik lanjutkan proses. Nanti akan muncul lagi notifikasi atau pemberitahuan seperti ini. Apabila sudah yakin, klik ya yakin. Apabila belum, kita klik yang belum yakin. Ketika kita klik ya saya yakin, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul permintaan data seperti ini. Kalau ada muncul dua, kakak Jatim dan kakak luar Jatim. Harap mengisi data kartu keluarga dengan benar. Jika Anda ingin menggunakan surat domisili, harap mencentang pilihan ya. Jadi nanti kita isikan, kalau misalkan adik-adik kartu keluarganya berbunyi atau
di wilayah Jawa Timur maka klik ini, kalau luar berarti yang klik ini. Kemudian muncul semacam formulir yang wajib kita isi. Tadi ada kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa atau kelurahan, NIK, kemudian nomor KK, kemudian nomor HP, nomor WA atau nomor telepon. Nanti silahkan diisikan di sini. Karena apa? Ketika nanti ternyata ada berkas yang diverifikasi itu ada bermasalah, contohnya tidak terbaca oleh operator, nanti oleh operator akan dikembalikan. Dan kalau adik-adik mencantumkan nomor HP, WA, nanti akan dihubungi lewat nomor tersebut agar adik-adik bisa memperbaiki berkas-berkas yang dirasa kurang sesuai tersebut. Kemudian alamat rumah sesuai KK, kemudian RT, RW. Setelah itu mengunggah foto KK sama dengan seperti yang tadi, formatnya JPG, JPG atau PNG, minimum 200 KB, panjang maksimal atau panjang minimal 600 pixel. Ukuran berkas yang diunggah kalau misalkan lebih dari 400 akan disesuaikan oleh sistem secara otomatis. Kita unggah di sini KK. Kalau misalkan adik-adik punya surat domisili, karena kebetulan alamat KK-nya dengan alamat yang adik-adik diami sekarang ini berbeda, maka klik iya. Tetapi kalau alamat yang ada di KK itu sesuai dengan tempat adik-adik saat ini, kita tinggal klik tidak. Kalau nanti kita klik iya, maka akan ada permintaan mengunggah foto seperti ini khusus untuk surat domisili. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, ini kalau kita klik iya, nanti akan muncul seperti ini: kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, alamat sesuai dengan kartu domisili, RT, RW, sama syarat berkasnya dengan yang sebelumnya. Kemudian kita unggah di sini foto surat domisilinya. Kalau sudah, klik lanjut proses. Apabila adik-adik tadi yang diklik adalah tidak, maka formulir ini tidak akan muncul. Jadi tidak usah mengisi yang ini kalau alamat kakaknya sesuai dengan alamat yang adik-adik tempati sekarang. Sama seperti sebelumnya, akan ada notifikasi atau pemberitahuan seperti ini. Ketika kita sudah yakin, kita klik ya, yakin. Nanti akan muncul seperti ini, akan muncul tampilan keseluruhan apa yang sudah kita isikan tadi, termasuk seperti ini. Rencana memilih jalur pendaftaran, pilih jalur yang akan Anda ambil saat pendaftaran nanti. Pemilihan ini hanya akan mempengaruhi prioritas Anda diverifikasi duluan. Makanya ketika adik-adik membuka website PPDB online, ppdbjatim.net, nah di sana disebutkan agar apabila adik-adik ada rencana untuk mendaftar melalui jalur tentatif, yaitu jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi lomba, diharapkan adik-adik melakukan pengambilan PIN itu di awal, yaitu tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Karena apa? Karena pendaftaran melalui tahap tentatif itu dilakukan duluan, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 atau selama 2 hari. Jadi ketika
adik atau adik-adik ini melakukan pilihan jalur afirmasi atau tahap 1 ini salah satunya, nanti oleh sistem secara otomatis akan diatur agar supaya sekolah-sekolah yang ada di wilayah adik-adik ini segera untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu daripada yang lain. Tetapi kalau tidak melalui atau tidak ada rencana untuk mendaftar melalui jalur tentatif ini tidak usah diisi, langsung ke jalur reguler SMK ini apabila adik-adik ingin mendaftar melalui jalur SMK atau sekolah kejuruan. Kalau sudah, klik kirim. Jadi setelah klik kirim tadi berarti proses dari pengambilan PIN PPDB Jawa Timur ini sudah selesai. Tinggal menunggu verifikasi data oleh sekolah. Di sini dinyatakan data sudah terkirim, kemudian ada ucapan selamat, pengajuan Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Silahkan login kembali pada 2-3 hari berikutnya untuk melihat hasilnya. Kemudian klik kembali beranda. Sampai di sini berarti proses pengambilan PIN atau lebih tepatnya pendaftaran PIN bisa dilakukan. Nanti 2 atau 3 hari lagi adik-adik bisa login, kemudian melihat apabila tidak ada masalah, adik-adik sudah bisa mengunduh PIN atau istilahnya mendownload PIN. Demikian penjelasan mengenai cara mengunduh atau mengambil PIN. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, apabila dari penjelasan tadi ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.